Lantas apa maksud Presiden Joko Widodo harus mention Pak Lurah dalam pidatonya? Benarkah Joko Widodo harus menegaskan bahwa dirinya tidak ikut menentukan capres-cawapres? Kita bahas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Carta Politika, Yunarto Wijaya, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Toto. Salam sehat, Mas selamat Toto, malam. kalau kita lihat jadi maksudnya Presiden Joko Widodo menyampaikan dirinya bukan Pak Lurah di sidang paripurna ini, Anda membacanya apa maknanya? Ya pertama sebetulnya saya meyakini Presiden mengerti arti lurah karena kalau kita lihat sejarahnya ya kronologinya ini setahu saya dari 2014 ketika jadi pertama kali muncul ini istilah dari teman-teman relawan. Kenapa dipanggilnya lurah? Supaya kemudian memposisikan diri Pak Jokowi ini walaupun levelnya sangat tinggi ya Presiden, tapi karena dia gayanya merakyat, tidak berjarak, dipanggillah Pak Lurah. Lurah ini kan simbol dari apa ya kepemimpinan yang ada di level bawah yang bisa langsung nyambung sama rakyatnya. Jadi istilah ini awal-awal digunakan oleh relawan, lalu kemudian sering digunakan juga oleh teman-teman partai. Nah, yang menjadi kritik atau ditegaskan oleh Presiden adalah dia tidak nyaman dengan istilah lurah yang sekarang digunakan malah dalam konteks seakan-akan dia ada di atas sekali menentukan pemilu, Mm-mm. karena dalam beberapa waktu terakhir kita tahu memanasnya situasi pemilu, deklarasi, alat peraga kampanye itu memang kan banyak yang mendekatkan dirinya kepada presiden. Tidak nyaman, berarti ada yang disasar begitu. Anda membacanya siapa sebenarnya yang ingin disasar oleh Joko Widodo? Ya kalau kita baca penjelasan lanjutan dari presiden kan jelas Mm-mm. ya, saya ke daerah tertentu ada billboard wajah saya sama capresnya. Yang melakukan itu ya paling banyak Pak Prabowo dan kalau kita lihat mungkin kan kemudian menjadi diskusi kemarin koalisi seakan-akan memang arahan dari Pak Lurah ya kalau bicara antar elit atau presiden. Mm-mm. Dan itu memang seakan-akan menegaskan presiden memang cawe-cawe gitu. Itu yang saya pikir membuat presiden tidak nyaman. Apalagi istilah yang digunakan dalam konteks cawe-cawe itu Pak Lurah tadi, padahal istilah yang dalam sejarahnya itu menunjukkan dia tidak berjarak, dia dekat dengan relawannya, dia dekat dengan pemilihnya. Tapi sekarang malah digunakan seakan-akan menjadi raja gitu ya. Istilah raja ingin mengatur-ngatur semuanya atau Mm-mm. menentukan arah pemilu ataupun cawe-cawe dalam pemilu. Itu sih Meskipun sebelumnya, Mas Toto, sorry saya potong, meskipun ya. sebelumnya Joko Widodo sempat beberapa kali bilang bahwa dirinya akan cawe-cawe begitu ya. Tapi dengan alasan demi masa depan bangsa Indonesia gitu. Pemimpin harus mengerti rakyat begitu. Ya, cawe-cawe yang dijelaskan oleh Presiden Jokowi kan adalah memastikan Golden Age 13 tahun ini itu tidak kemudian berjalan mundur. Artinya memang beliau mengakui ada cawe-cawe yang beliau inginkan dalam konteks mempertahankan legacy. Artinya beliau ingin ada keberlanjutan. Tapi Hmm. dalam konteks mengklaim keberlanjutan ini kan kita tahu sekarang lagi panas nih. Jadi terutama antara PDI Perjuangan dan Gerindra lah saya sebutkan saja. Mm-mm. Ketika dirasakan Gerindra ini, terutama oleh teman-teman PDI Perjuangan, terlalu mengklaim Pak Jokowi. Bahkan kemudian ada beberapa partai ketika mendukung Pak Prabowo, kalau Mm-mm. kita lihat dalam statementnya itu seakan-akan menunggu dari Pak Jokowi atau istilahnya lurah gitu ya. Bang Zul Oke, misalnya mengatakan Presiden bilang kanan saya kanan, baik. bilang kiri saya kiri, Hmm. termasuk Pak Hasim yang kemarin mengklaim seakan-akan masuknya Golkar Betul. itu Terakhir, Mas disebabkan Toto, oleh restu dari Jokowi. ini ke depannya, tadi Anda katakan tidak nyaman begitu. Ini ke depannya Joko Widodo akan secara tegas begitu, stop jangan catut saya, stop jangan pakai nama saya, bersainglah secara adil begitu, dan terkait dengan politik saya sudah ada di PDIP begitu. Singkat saja. Ini bukan tentang PDI Perjuangan saja ya. Saya meyakini Pak Jokowi dekat dengan semua partai pendukungnya. Tapi Baik. yang mungkin ini sebuah sinyal ya. Pak Jokowi mungkin tidak akan terlalu banyak lagi masuk dalam politik praktis atau memberikan gimmick-gimmick yang akhirnya sering disalahartikan atau diklaim Baik. oleh partai tertentu, tokoh tertentu yang akhirnya membuat namanya menjadi tidak terlalu baik dalam konteks seakan-akan memang cawe-cawe dalam arti yang negatif. Baik, kita nantikan seperti apa ya dinamika politik yang terjadi ke depannya terkait dengan dua baca pres maupun kaitannya dengan Presiden Joko Widodo. Terima kasih Mas Toto telah Terima berbagi kasih, informasi di Yasir. Kompas Malam. Salam sehat. Salam sehat, selamat malam.